Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, rekan-rekan yang berbahagia, Science Edu Series pada kesempatan hari ini mencoba untuk berbagi dan menyampaikan bagaimana cara menyusun artikel untuk pengabdian kepada masyarakat. Nah, kebetulan saya sendiri sebagai Managing Editor pada jurnal Surya Abdi Mas yang dapat diakses melalui jurnal.umpwl.ac.id Surya Abdi Mas. Bapak Ibu, rekan-rekan yang berbahagia, terkait jurnal pengabdian ini tentu saja adalah sebuah jurnal yang mengupas dan membahas tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sehingga ini agak berbeda dengan jurnal hasil penelitian. Untuk itu, ketika Bapak Ibu mengunjungi sebuah jurnal, maka dimohon untuk melihat terlebih dahulu apa-apa yang ada di website sebuah jurnal. Misalnya pada kesempatan kali ini kita coba membuka call for paper ya untuk volume 6 nomor 3 Juli 2022. Ini batas submisinya adalah bulan Juni tahun 2002. Kemudian barangkali ini Bapak Ibu berkenan untuk menjadi editor atau reviewer, bisa apply melalui tautan di sini. Namun fokus kita kali ini adalah tentang bagaimana menyusun artikel pengabdian kepada masyarakat, bisa melalui kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat, kemudian pendampingan, pelatihan dalam bidang pendidikan, ataupun kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya. Sehingga kita perlu melihat fokus and scope-nya terlebih dahulu. Nah, jangan sampai Bapak Ibu dan rekan-rekan mengunjungi sebuah jurnal tidak melihat fokus and scope-nya. Barangkali artikel yang sudah kita susun atau yang hendak kita susun ini di luar dari fokus and scope, maka tidak memasukkan atau melakukan submisi di jurnal tersebut. Baik, saya anggap bahwa Bapak Ibu sudah membaca beberapa menu-menu di sini, termasuk ini ada artikel processing charge, kemudian jumlah citasinya. Nah, kebetulan di sini ada editor ya, kontak editor. Maka Ibu Bapak bisa memanfaatkan menu-menu ini untuk mencari informasi. Baik, terkait dengan bagaimana tata cara penulisan artikel pengabdian kepada masyarakat, bisa kita lihat pada template-nya ya, artikel template-nya. Kita coba lihat terlebih dahulu. Nah, artikel template ini merupakan suatu pedoman bagi penulis atau author untuk menuliskan artikelnya. Sehingga ini perlu diikuti ya Bapak Ibu, rekan-rekan semua, jangan menggunakan style sendiri sesuai dengan kemauannya sendiri. Jadi ini perlu diikuti agar artikel atau manuskrip yang kita susun ini sudah sesuai. Baik, ini kita sudah melihat template-nya, Bapak Ibu bisa melihat. Jadi ini adalah petunjuk penulisan. Nah, ini adalah judul ya Bapak Ibu. Tuliskan saja judul di sini. Diharapkan judul ditulis secara singkat, kemudian informatif. Font dan aturan penulisannya silahkan diikuti. Nah, kemudian karena jurnal ini adalah blind review, maka penulis menuliskan nama penulisnya. Untuk penulis pertama, kemudian alamat emailnya, dan sebagainya, dan seterusnya. Kemudian dituliskan institusinya, jika institusinya berbeda, maka nama penulis ini ya, di belakangnya diberi kode 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, sesuai dengan artikel yang sudah terbit, ini ada alamat institusinya, maka author diminta untuk menuliskan institusinya. Kemudian setelah judul ada abstrak. Abstrak ini ada aturannya, secara umum itu maksimum 250 kata. Nah, untuk artikel pengabdian kepada masyarakat itu biasanya berisi tentang apa permasalahan utama mitra, kemudian apa dan bagaimana tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan, tujuannya apa ya. Kemudian metode yang digunakan. Nah, metode ini adalah metode kegiatannya. Apakah berupa pendampingan, apakah berupa pelatihan, workshop, dan sebagainya.
Nah, di dalam kegiatan itu pasti ada tahapannya, misalnya ada tahapan persiapan, pelaksanaan, kemudian monitoring, evaluasi, dan sebagainya. Tidak lupa pada bagian metode itu dituliskan siapa mitra yang terlibat dalam kegiatan ini, dan mungkin perlu ditambahi dengan apa peran dari masing-masing anggota tim kegiatan kepada masyarakat di kegiatan tersebut. Kemudian hasil ini dituliskan apakah temuannya apa, kemudian bisa diberikan dengan rekomendasi atau mungkin juga tindak lanjutnya di bagian abstraknya. Ingat, maksimum adalah 250 kata. Nah, yang penting dalam artikel sebuah pengabdian adalah pendahuluan. Nah, pendahuluan itu author diharapkan menyusun gambaran umum masyarakat mitra ini seperti apa, analisis situasi, kemudian permasalahan, kemudian kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga tim kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tertarik untuk membantu menyelesaikan persoalan tersebut. Nah, permasalahan-permasalahan ini kan tidak hanya di lapangan, bisa jadi sudah dilakukan oleh orang lain, maka tidak lupa untuk lampirkan juga beberapa pustaka atau kajian yang telah dilakukan oleh orang lain. Sangat disarankan ini menggunakan referensi berupa jurnal, kemudian 5-10 tahun terakhir. Nah, jangan lupa bahwa sistem pengutipannya menggunakan IPA, kemudian paparkan secara jelas, secara tegas, apa permasalahannya, didukung oleh kajian terdahulu, solusi yang ditawarkan didukung oleh kajian terdahulu, kemudian akhir paragraf pendahuluan ini ditutup dengan apa tujuan dari kegiatan PKM ini, gagasan yang diusulkan seperti apa. Kemudian metode, nah metode itu sudah tadi saya sedikit paparkan pada bagian abstrak, ya ini metode pemecahan masalah terhadap mitra itu apa saja, jelaskan, sebutkan tahapan-tahapannya. Jika perlu digambarkan diagram proses atau diagram alur kegiatan, silakan, karena ini akan cukup membantu dalam menjelaskan alur kegiatannya. Nah, hasil pembahasan ini juga tidak kalah penting ya Bapak Ibu, rekan-rekan semua, karena ini menjadi apa yang ditemukan, apa yang dilakukan, dan apa yang menjadi temuan dari kegiatan PKM yang dilakukan. Jika sudah dituliskan tujuan pada abstrak, tujuan pada akhir paragraf pendahuluan, maka pada hasil dan pembahasan ini adalah menjawab tujuan kegiatan tersebut. Maka di sini untuk memberikan kepastian bahwa kegiatan ini dilaksanakan, tidak lupa sertakan gambar-gambar pendukung. Nah, semua gambar ini harus dirujuk pada teks. Ya, semua gambar harus dirujuk pada teks. Apakah hanya gambar? Tentu saja tidak. Jika misalnya memerlukan tabel, silakan tabel disajikan seperti ini. Kemudian tidak lupa tabel ini harus dirujuk pada teks. Ini contoh penulisannya. Nah, kemudian bagian kesimpulan ini adalah menggambarkan jawaban dari permasalahan atau ketercapaian dari tujuan. Mohon diingat bahwa kesimpulan bukan berisi perulangan dari hasil pembahasan, sehingga temuannya seperti apa, kendala yang dihadapi seperti apa, kemudian rekomendasi yang diberikan seperti apa, dan tindak lanjutnya seperti apa. Dan tidak lupa jika kegiatan ini dilakukan di masyarakat, kemudian diberi dana, maka tidak lupa ucapkan terima kasih kepada pemberi dana. Kalau ini merupakan luaran hibah, maka tolong disajikan kontraknya, nomor kontraknya, hibah dari mana, seperti itu. Kemudian mitra-mitra yang terlibat, misalnya kepala sekolah, kemudian guru-guru, atau mungkin kepala desa, warga masyarakat, dan sebagainya, ini dituliskan di ucapan terima kasih. Nah, kemudian daftar pustaka ini wajib disertakan di setiap artikel. Sangat disarankan minimal 15 pustaka. Gunakan yang terbaru, katakanlah 5 tahun terakhir,
Berarti kita bisa menggunakan 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, dan 22. Sangat disarankan hindari referensi-referensi yang tahun-tahun lama, misalnya 2005, bahkan tahun 2000, ya ini terlalu lama. Demikian Bapak Ibu, rekan-rekan, bagaimana kita menyusun artikel kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Kemudian apabila sudah, silahkan disesuaikan dengan template-nya, kemudian jangan lupa submit. Nah, untuk submit di Surya Abdi Mas, Bapak Ibu perlu register terlebih dahulu ya. Ini ada make a submission, silahkan register terlebih dahulu, kemudian submit artikel Anda di Surya Abdi Mas. Demikian informasi ini yang dapat kami sampaikan. Kami tunggu manuskrip Anda di Surya Abdi Mas. Sampai berjumpa kembali di tutorial berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.